Nah, baiklah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai akar persamaan non-linear. Nah, di sini ada sub pembahasan yang akan kita bahas di akar persamaan non-linear ini. Nah, di akar persamaan non-linear ini ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Nah, di metode tertutup ini terdiri dari dua metode, yaitu metode bisection dan metode regula palsi. Nah, di masing-masing metode ini kita akan menjelaskan mengenai metodenya, kemudian menjelaskan mengenai algoritmanya. Nah, kemudian kita akan membahas contoh soal dan mengimplementasikannya ke aplikasi MATLAB. Nah, kedua yaitu mengenai metode terbuka. Di metode terbuka ini terdapat tiga metode, yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode tali busur. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan mengenai tiga metode ini, kemudian masing-masing algoritmanya, kemudian contoh soal, dan selanjutnya kita mengimplementasikannya ke aplikasi MATLAB. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan. Nah, baiklah, di sini ada pendahuluan. Nah, matematika dapat menyajikan bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diselesaikan. Bentuk matematika dibutuhkan dalam proses mencari nilai akar atau solusi dari suatu persamaan linear maupun non-linear. Nah, banyak cara yang digunakan dalam mencari solusi tersebut. Akan tetapi, tidak semua permasalahan matematis itu dapat diselesaikan dengan mudah. Seperti halnya persamaan non-linear. Pada umumnya, tidak semua persamaannya bisa diselesaikan dengan metode analitik, sehingga menggunakan metode numerik untuk mencari solusi dalam menemukan akar persamaan non-linear. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang beberapa metode numerik yang dapat digunakan untuk menemukan akar-akar persamaan non-linear. Nah, masalah yang akan kita bahas tersebut secara matematis dapat diterangkan sebagai pencarian harga X, sedemikian hingga memenuhi persamaan non-linear fx sama dengan 0. Nah, dalam bab ini juga kita akan mempelajari berbagai teknik pendekatan numerik untuk masalah mendapatkan akar persamaan nonlinear. Nah, di samping itu beberapa metode numerik yang akan kita bahas secara detail antara lain metode bagi dua, Newton-Raphson, posisi palsu, metode sekant, dan metode iterasi langsung atau titik tetap. Nah, di sini contoh soal juga akan diberikan dan memberikan gambaran jelas mengenai metode yang dipelajari. Nah, di sini rumusan masalahnya itu kita temukan nilai X yang memenuhi persamaan, yang mana fx sama dengan 0. Nah, di mana jika nilai X sama dengan R, sedemikian sehingga fr sama dengan 0. Kemudian nilai X sama dengan R disebut akar persamaan dari fx sama dengan 0. Nah, penyelesaian permasalahan non-linear adalah penentuan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, akar persamaan fx itu adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, dapat kita lihat jika kurvanya itu dinyatakan dalam bentuk fx dan gx. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi y sama dengan fx itu membentuk sebuah garis di mana garisnya itu tidak linear, dalam artinya garisnya itu melengkung. Nah, di mana penyelesaian dari persamaan y sama dengan fx ini yang kita cari nilai akar persamaannya. Nilai x-nya adalah 0. Nah, nilai 0 ini merupakan
titik pembagi penyelesaian persamaan non linear, karena nilai X sama dengan 0 ini merupakan titik di mana terjadi perpotongan kurva antara sumbu X dengan persamaan Y sama dengan Fx. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai definisi dari akar suatu persamaan. Nah, di sini definisinya yaitu misalkan Fx adalah suatu fungsi kontinu, setiap bilangan R pada domain F yang memenuhi Fr sama dengan 0 disebut akar persamaan Fx sama dengan 0, atau disebut juga pembuat 0 fungsi Fx. Secara singkat, R disebut akar fungsi Fx. Nah, beberapa persamaan sederhana bisa diselesaikan dengan metode analitik, yang mana dapat dengan mudah kita mencari akar-akarnya. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat akar persamaan kuadrat yang dinyatakan dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode analitik seperti rumus ABC, seperti pemfaktoran, nah seperti kuadrat sempurna dan metode Harner. Nah, sebagai contoh, ada contoh mencari akar persamaan kuadrat yang mana 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi kita faktorkan yang mana hasilnya itu 2x dikurang 1 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1/2 dan x sama dengan -3. Di sini kita mempunyai dua akar. Nah, tetapi tidak semua fungsi itu berbentuk polinomial atau linear, tetapi kadang juga berbentuk seperti sin, cos, eksponensial logaritma maupun fungsi transponden lainnya. Nah, seperti contoh kedua ini. Nah, ini kalau kita mencari akar persamaannya secara analitik mungkin agak rumit. Nah, disinilah peranan dari metode numerik di dalam memberikan hampiran suatu solusi dari permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah, jadi kemudian kita akan membahas mengenai metode-metode dalam numerik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah, di sini dalam numerik itu, dalam mencari akar persamaan nonlinear, terdapat metode tertutup. Nah, metode tertutup ini terbagi menjadi metode bisection atau metode bagi dua dan metode regula falsi atau metode posisi palsu. Nah, selanjutnya itu metode terbuka. Nah, metode terbuka itu terdiri dari metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai metode-metode ini, kita langsung saja ke pembahasan metode yang pertama. Kita bahas mengenai metode tertutup terlebih dahulu. Nah, metode tertutup itu disebut juga dengan metode pengurung, yang mana merupakan metode penyelesaian persamaan nonlinear yang memerlukan selang A, B. Nah, metode ini tuh selalu berhasil menemukan akar atau lelarannya itu selalu konvergen atau menuju ke akar. Nah, cara yang digunakan adalah mengurangi lebar selang secara sistematis sehingga lebar selang tersebut semakin sempit sehingga menuju akar yang benar. Nah, di metode tertutup ini adapun kondisi yang mungkin terjadi, yang mana FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, maka akan terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Nah, di sini kita lihat di gambar ini itu terdapat A, B. Nah, nilai fungsi A-nya ini berada di bawah garis X atau sumbu X. Berarti di sini
nilai A-nya itu kurang dari 0 dan nilai fungsi B itu berada di atas sumbu X, maka nilai B-nya ini itu lebih besar dari 0. Nah, ketika kita kalikan fungsi A dengan fungsi B, maka akan kurang dari 0. Maka akan terdapat di sini satu buah akar. Jadi akarnya itu ganjil. Nah, di gambar ini tuh pun sama. A-nya ini berada di atas sumbu X dan B-nya berada di bawah sumbu X. Jadi jika kita kalikan A dengan B, maka akan menghasilkan lebih kecil dari 0. Kemudian akan terdapat 3 akar di sini, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Nah, kemudian kondisi yang kedua itu FA dikali FB itu lebih besar dari 0. Maka akan terdapat akar sebanyak bilangan genap atau biasa juga tidak ada akar. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, yang mana nilai A atau nilai fungsi A dan nilai fungsi B itu sama-sama positif karena sama-sama di atas sumbu X. Nah, kita lihat di sini dia sama sekali tidak memotong sumbu X. Karena tidak memotong sumbu X berarti dapat dikatakan bahwa dia itu tidak mempunyai akar. Nah, kenapa? Karena ketika kita ingin mencari akar atau solusi dari suatu fungsi itu kan berarti kita harus mencari nilai fungsi X di 0 atau fx sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini nilai fungsi itu berada di atas sumbu X, dalam artian nilai fungsinya lebih besar dari 0. Oleh karena itu tidak mempunyai akar. Nah, kemudian di gambar kedua ini fungsi A dan fungsi B itu sama-sama bernilai positif dan di sini terdapat 2 buah akar, yaitu yang pertama ini dan ini. Nah, jadi akarnya itu sebanyak bilangan genap. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam metode yang pertama dari metode tertutup. Di sini ada metode bagi dua atau metode bisection. Nah, dalam metode bisection ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu metode bagi dua atau metode bisection, dan di sini kita akan membahas mengenai algoritmanya. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh soal secara manual. Kemudian contoh soalnya itu akan kita implementasikan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini dalam metode bagi dua itu prinsipnya itu adalah mengurung akar fungsi pada interval X, yaitu A, B, atau pada nilai X batas bawah A dan batas atas B. Nah, selanjutnya interval tersebut itu terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari itu dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 buah nilai yang diberikan, yaitu selang tertutup A dan selang tertutup B. Nah, kemudian kita mencari nilai tebakan yang lain, yaitu C. Nah, jadi di sini rumusnya dalam metode bagi dua itu yaitu C sama dengan A ditambah B per 2. Nah, sehingga rumus dari metode bisection itu adalah C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi grafis untuk akar hampiran dalam metode bagi dua. Nah, mengenai gambar ini saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini terdapat selang tertutup A1 dan selang tertutup B1. Nah, kemudian X1 ini didapat dari A1 ditambah
B1 kemudian dibagi 2. Nah, sehingga kita dapatkan X1. Nah, ketika kita cari fungsi dari X1 ini, ternyata nilainya itu kurang dari 0. Dalam artian, nilai fungsi X1 ini itu sama dengan nilai fungsi di B1, sama-sama kurang dari 0. Maka X1 di sini itu menggantikan nilai dari B1. Jadi selang barunya itu adalah A1, X1 yang awalnya selangnya itu adalah interval A, B. Nah, jadi di sini tuh A1. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu sama, yaitu kita mencari selang baru lagi dengan cara membagi 2 selang yang kita dapat di iterasi pertama ini. Jadi kita masuk ke iterasi kedua. Nah, langkah selanjutnya itu sama, yaitu kita mencari selang baru lagi dengan cara membagi 2 selang yang kita dapat di iterasi pertama tadi. Nah, di sini iterasi selanjutnya itu adalah iterasi kedua. Di sini kita namakan X2. Nah, X2 ini didapat dari A1 ditambah X1 kemudian dibagi 2. Jadi di sini tuh A1 ya. Nah, kita lihat ternyata nilai fungsi di X2 itu adalah bernilai positif. Dalam artian nilai fungsi di X2 ini sama dengan nilai fungsi di A1, sama-sama bernilai positif. Maka nilai X2 di sini itu menggantikan A1. Dalam artian dia akan mempersempit selang. Berarti selang barunya nanti itu akan kita peroleh adalah X2, X1. Nah, begitu selanjutnya kita bagi 2 lagi sampai menemukan atau mendekati akar sejatinya atau sampai batas toleransi errornya. Nah, selanjutnya di sini selang yang baru dibagi 2 itu dengan cara yang sama. Adapun kondisinya atau iterasinya itu akan berhenti jika salah satu dari 3 kriteria berikut ini. Misalnya lebar selang barunya itu adalah mutlak dari B dikurang C lebih kecil dari epsilon. Kemudian jika nilai fungsi hampiran akarnya itu adalah FC sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu mengenai galat relatif hampiran akar itu rumusnya adalah mutlak C baru dikurang C lama kemudian dibagi dengan C baru kurang dari delta. Nah, jadi ini adalah 3 kriteria atau 3 kondisi yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah suatu iterasinya itu sudah berhenti atau masih lanjut. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai algoritma dari metode bisection ini. Nah, di sini kita definisikan dulu fungsi dari fx-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita taksir batas bawahnya dan batas atasnya dengan syarat fa dikali fb itu lebih kecil dari 0. Setelah itu kita tentukan nilai toleransinya, nilai toleransi atau nilai errornya. Kemudian kita menghitung nilai dari FA dan nilai FB. Setelah itu jika FA dikali FB itu bernilai positif, maka prosesnya itu dihentikan karena tidak ada akar. Nah, bila tidak, maka kita lanjutkan. Selanjutnya kita hitung nilai hampiran akar dengan rumus metode bisection, yaitu C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian setelah itu kita menghitung lagi nilai FC-nya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah FA dikali FC itu bernilai lebih kecil dari 0. Jika iya, maka B sama dengan C. Kita lanjut ke langkah 9. Nah, bila FA dikali FC itu bernilai positif, maka A sama dengan C. Kita lanjut ke langkah 9. Nah, jika FA dikali FC itu sama dengan 0, maka akar sama dengan C adalah kita stop.
Nah, selanjutnya bila mutlak dari B dikurang A itu lebih kecil dari E atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan C, dan bila tidak kita ulangi lagi ke langkah 6. Nah, selanjutnya contoh soal. Nah, di sini adapun contohnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 pada interval 0,6 dengan error toleransinya itu adalah 0,0001. Nah, adapun penyelesaiannya di sini dengan perhitungan manual. Jadi ini adalah fungsinya, kemudian x1 ini adalah batas atas, kemudian x2 ini adalah batas bawahnya. Nah, kemudian kita substitusi batas atasnya itu ke persamaan fungsinya. Jadi FA di sini sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurang 8 dikali 0 dikurang 10, hasilnya yaitu minus 10. Kemudian kita substitusi nilai dari batas bawah ke persamaan fungsinya. Jadi yang didapat dari FB-nya itu adalah 194. Nah, selanjutnya di sini kita lihat FA dikali FB hasilnya yaitu minus 1940. Nah, jadi karena minus dari 1940 itu lebih kecil dari 0, maka di sekitar X1 dan X2 itu terdapat titik penyelesaian. Nah, karena di sini terdapat titik penyelesaian, jadi kita lanjut ke proses iterasinya. Nah, di sini iterasi pertama yaitu adalah P1 sama dengan A1 ditambah B1 dibagi 2. Nah, nilai dari A1 itu adalah 0 dan nilai dari B1 itu adalah 6. Kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian hasil dari P1 ini kita substitusi ke persamaan fungsinya, yang jadi didapat nilainya adalah 2 karena nilainya yang didapat itu adalah positif, yang awalnya intervalnya tadi adalah 0,6, maka kita ganti nilai 6 itu menjadi nilai 3. Jadi intervalnya di sini adalah 0,3. Nah, selanjutnya ke iterasi selanjutnya, itu iterasi kedua. Jadi di sini P2. Kemudian di sini nilainya kita ambil dari ini. Jadi hasilnya adalah 1,5, sama dengan langkah di iterasi 1 kita substitusi hasil dari P2 ini ke persamaan fungsinya. Jadi didapat di sini adalah minus 16,375. Jadi intervalnya itu 1,5 kemudian 0,3. Nah, begitupun iterasi ketiga, iterasi keempat kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya iterasi kelima, kemudian iterasi keenam dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Iterasi ketujuh. Nah, di sini kita lihat dia bukan lagi intervalnya itu 3. Kenapa? Karena di sini kita lihat hasil yang didapat itu adalah positif, tidak sama di iterasi sebelumnya. Hasil yang didapat itu selalu negatif, maka intervalnya itu belum berubah. Karena di sini nilai positif, maka intervalnya akan berubah, yang mana nilai B-nya itu akan digantikan dengan nilai A, sehingga intervalnya itu seperti ini. Begitupun dengan iterasi ke-8. Karena nilainya positif, maka intervalnya masih sama. Kemudian selanjutnya yaitu iterasi ke-9. Nah, sama saja proses iterasinya ini terus-menerus dilakukan sampai hasilnya itu mendekati nilai errornya. Jadi di sini kita sampai pada iterasi ke-15. Kemudian pada iterasi ke-15 ini kita coba menghitung nilai dari errornya. Jadi di sini
kita masukkan rumus dalam mencari nilai error, yaitu C baru dikurang C lama kemudian dibagi dengan C baru. Nah, di sini kita lihat dan mendapatkan hasilnya yaitu 0,00063. Nah, ternyata hasilnya ini tuh sudah lebih kecil dari nilai galat yang diberikan sebelumnya, maka proses iterasinya itu dihentikan. Nah, jadi pada iterasi ke-15 ini tuh kita sudah mendapatkan akar persamaannya yaitu 2,917419. Kita akan mengimplementasikannya ke aplikasi MATLAB. Nah, pertama yang akan kita buat itu adalah fungsinya. Jadi kita masukkan fungsinya yaitu X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 8X dikurang 10. Nah, ini kita buat dalam satu fungsi tersendiri. Nah, dalam MATLAB untuk membuat suatu fungsi itu diawali dengan function. Nah, kemudian Y. Nah, Y ini nantinya adalah untuk output dari fungsinya ini. Nah, kemudian dinamai apa fungsinya? Di sini saya pakai F. Nah, kemudian untuk menyimpan fungsi ini, nama filenya itu harus sama dengan nama functionnya. Dan perlu Anda ketahui, di sini tuh tidak boleh ada spasi. Nah, setelah kita masukkan fungsinya dan kita sudah save, selanjutnya itu kita buat program utamanya. Nah, jadi di sini program utamanya, di sini ada clear all, di mana berfungsi untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. Kemudian di sini CLC, yang mana berfungsi untuk membersihkan command window. Kemudian di sini close all berfungsi untuk program agar yang sudah di running itu tertutup. Nah, pertama itu kita input dulu nilainya, nilai batas atas dan nilai batas bawahnya, yang mana batas atasnya itu adalah XL sama dengan 0 dan batas bawahnya itu adalah XU sama dengan 6. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan error toleransinya, yang mana error toleransinya yaitu 0,0001. Kemudian di sini error relatifnya itu sama dengan 1. Nah, di sini error relatif ini tuh harus ada nilainya karena dikasih di awal agar pengulangan itu nantinya bisa jalan. Jadi di sini kita kasih saja 1. Nah, kemudian di sini XM 0-nya sama dengan 1, kemudian iterasinya itu sama dengan 0. Artinya iterasinya akan dimulai dari 0 nantinya. Nah, di sini printf ini tuh berfungsi agar output atau keluaran hasilnya nanti itu tampilannya bagus. Nah, jadi di sini fprintf-nya itu berbentuk seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di fprintf ini kita ingin mencari iterasinya, atau kita akan menampilkan iterasinya, kemudian kita akan menampilkan XM-nya, error relatif, dan interval. Jadi inilah yang akan muncul nanti di outputnya atau keluaran hasilnya nantinya. Nah, setelah itu kita masukkan algoritma dari metode bisection ini. Nah, di sini while ini tuh fungsinya akan berjalan ketika error relatif itu lebih besar dari error toleransi. Kemudian iterasinya itu rumusnya adalah iterasi ditambah 1.
ini XM atau rumus akarnya sama dengan XL ditambah XU, yang mana batas atas dan batas bawah kemudian dibagi dua. Ini adalah fungsi dari metode bisection atau rumus dari metode bisection. Nah, di sini F bawahnya itu sama dengan FXL. Nah, F tengah sama dengan FXM. Nah, kemudian di sini jika F bawah itu dikali F tengah sama dengan 0. Nah, di sini kalau kondisi itu sama dengannya double. Jadi sini sama dengannya itu 2. Nah, kemudian di sini XM adalah akar. Nah, jika F bawah dikali F tengah itu lebih kecil dari 0, maka XU sama dengan XM. Nah, ketika F bawah kali F tengah itu bernilai positif, maka XL sama dengan XM. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan rumus dari error relatif. Jadi di sini adalah rumusnya yaitu absolut XM0 dikurang XM dibagi XM0, yang mana akar baru dikurang akar lama dibagi dengan akar baru. Nah, F primitif ini bertujuan untuk menampilkan nilainya atau menampilkan nanti hasilnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah semua algoritmanya sudah kita masukkan dan di sini sudah warna hijau, artinya tidak ada kesalahan penulisan dan algoritmanya ini bisa dijalankan. Jadi kita running saja. Oke, kita running. Nah, di sini kita lihat. Dia berhenti pada iterasi ke-15. Nah, karena pada iterasi ke-15 error relatifnya ini sudah lebih kecil dari error toleransi, maka di sini berhenti. Sehingga kita mendapatkan pada fungsi ini kita mendapatkan akarnya yaitu 2,917419. Nah, ini hasilnya itu sama yang didapat dengan secara manual. Nah, dapat kita lihat proses manualnya itu seperti ini. Nah, kita mendapatkan hasil yang sama dengan manual dan dengan aplikasi. Ya, intervalnya juga sama. Oke. Jadi di sini kita dapat akarnya itu seperti ini. Metode selanjutnya yaitu mengenai metode regula falsi atau metode posisi palsu. Nah, di regula falsi ini kita akan menjelaskan apa sih itu metode regula falsi, kemudian kita menjelaskan bagaimana algoritmanya, kemudian perhitungan manualnya. Setelah itu kita implementasikan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, ini metode regula falsi atau posisi palsu. Nah, pada umumnya pencarian akar dengan menggunakan metode bisection itu selalu dapat menemukan akar, tetapi kecepatan untuk mencapai akar hampiran itu sangat lambat. Nah, untuk mempercepat pencarian akar tersebut, maka nilai-nilai dari FA dan FB itu perlu diperhitungkan. Nah, metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi. Nah, seperti halnya dengan metode bisection, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range. Nah, titik pendekatan yang digunakan oleh metode regula falsi itu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita lihat ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, pada sumbu X grafiknya itu seperti ini. Nah, puncak kurva bagian bawah di sini tuh ada A, dan puncak kurva bagian atas itu adalah B. Nah, antara puncak A dan puncak B itu dihubungkan dengan sebuah garis
miring. Nah, di mana garis ini berpotongan dengan sumbu X pada C kecil ini. Jadi berpotongan di sini. Nah, gradien garis AB itu akan sama dengan gradien garis CB. Nah, karena gradien garisnya sama, maka tuliskan persamaan FB dikurang FA per B dikurang A akan sama dengan FB dikurang FC per B dikurang C. Di sini B dikurang X itu sama saja dengan B dikurang C, di sini juga. Nah, karena di sini itu FC-nya itu bernilai 0, maka kita coret persamaannya. Jadi di sini saya tulis 0 saja. Nah, kemudian kita pindah ruaskan atau kita sederhanakan, maka kita peroleh di sini tuh X atau C itu sama dengan B dikurang FB dikurang B dikurang A per FB dikurang FA. Nah, ini adalah rumus dari regula Falsi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai algoritma dari metode regula Falsi. Nah, di sini kita ambil interval A, B, kemudian kita tentukan nilai errornya. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai dari FA dan FB. Nah, jika tanda FA itu lebih kecil dari FB, maka nilai awal itu kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, jika tanda FA itu sama dengan FB, maka kita tentukan nilai awal yang baru. Nah, kemudian kita lakukan iterasi itu dengan rumus X sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Nah, bila fx satunya itu sama dengan 0, maka x satunya itu merupakan akar dan kita hentikan proses iterasinya. Nah, sebaliknya jika tanda x satunya itu sama dengan tanda fa, maka ambil a sama dengan x1. Nah, jika tanda fx1 itu sama dengan tanda fb, maka kita ambil b sama dengan x1. Nah, kemudian kita ulangi langkah dari langkah kedua, 3 dan 4 in di atas sampai kita dapat fx1 itu sama dengan 0, atau mutlak dari fxi nya itu lebih kecil sama dengan dari epsilon. Nah, untuk memahami mengenai algoritmanya, kita lanjut saja ke pembahasan contoh soalnya. Nah, di sini di contohnya itu kita tentukan akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode regula Falsi. Di sini kita sampai 9 iterasi saja. Nah, kemudian penyelesaiannya di sini kita ambil nilai A-nya itu sama dengan -1 dan B-nya itu sama dengan 3. Karena pada soal itu tidak ditentukan interval A, B-nya, maka kita ambil saja A-nya itu sama dengan -1 dan B-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita substitusi nilai A-nya ini ke nilai fungsinya. Jadi kita dapat nilai dari FA itu adalah -42. Kemudian begitupun dengan nilai B-nya ini kita substitusi ke sini. Kemudian kita mendapatkan hasilnya yaitu 18. Karena FA tidak sama dengan FB dan FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, maka iterasinya itu dilanjutkan. Nah, jadi di sini iterasi pertama kita masukkan rumus dari regula Falsi. Jadi nilai B-nya itu tadi adalah 3, kemudian nilai FB-nya itu 18, kemudian nilai B itu 3, kemudian nilai A-nya itu adalah -1. Jadi seperti ini, maka nilai B-nya itu adalah 18, kemudian nilai dari FI-nya itu adalah -42. Jadi seperti ini. Nah, kita mendapatkan yaitu 1,8. Kemudian nilai dari X1 ini kita substitusi ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu -0,672. F3 dikali F1,8 itu lebih kecil dari 0, maka
A-nya itu sama dengan X1 sama dengan 1,8 dan B-nya itu sama dengan 3. Nah, kita lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu seperti ini. Nah, di sini nilai X2 kita dapat adalah 1,84319. Kemudian nilai ini kita substitusi seperti langkah iterasi sebelumnya, sehingga kita mendapatkan minus 0,57817. Sehingga di sini nilai A-nya atau nilai X2-nya itu sama dengan sini. Terdapat kesalahan ya. Di sini bukan minus 0,57817 tapi nilainya itu adalah 1,84319. Nah, kemudian nilai B-nya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya ke iterasi 3. Nah, langkah iterasi ketiga ini sama saja dengan langkah di iterasi sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan nilai B-nya yaitu 3. Kemudian nilai dari FB itu sebelumnya adalah 18, kemudian nilai B-nya adalah 3, kemudian nilai dari A-nya itu, A-nya yang ini, nilainya yang ini, kemudian nilai FB-nya itu 18, kemudian nilai dari FA-nya itu adalah yang ini, 0,57817 ya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya itu 1,87919. Nah, kemudian hasil ini kita substitusikan ke fungsinya. Nah, kita mendapatkan hasilnya itu minus 0,47975. Jadi A-nya itu sama dengan X3 sama dengan 1,87919 dan B-nya itu adalah 3. Nah, kemudian iterasi keempat. Nah, masih sama dengan proses di iterasi sebelum-sebelumnya. Kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian nilai dari fx4-nya itu hasilnya adalah minus 0,385195, sehingga kita mendapatkan nilai A sama dengan x4 itu sama dengan 1,90829 dan B-nya itu sama dengan 3. Nah, sama dengan iterasi kelima itu seperti ini. Nah, kemudian iterasi ke-6 seperti ini ya. Kemudian iterasi 7 sama, B-nya itu masih 3. Nah, kemudian di iterasi 8 masih sama pengerjaannya itu seperti iterasi sebelumnya. Jadi di iterasi ke-8 ini kita mendapatkan X8 itu sama dengan 1,97234, kemudian nilai B-nya itu 3. Nah, kemudian di iterasi 9 kita dapatkan nilai X9-nya itu adalah 1,97979 dan B sama dengan 3. Nah, karena di soalnya tadi itu hanya sampai di iterasi 9, maka kita proses pengerjaannya itu kita selesaikan sampai di iterasi 9 saja. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini dapat kita lihat nilainya. Di sini pada iterasi ke-9-nya itu X-nya sama dengan atau akarnya itu sama dengan 1,97979. Nah, jadi akar persamaan yang didapat menggunakan metode regula falsi adalah ini. Nah, selanjutnya itu kita implementasikan ke dalam aplikasi MATLAB. Jadi, fungsi ini kita implementasikan ke dalam aplikasi MATLAB. Nah, yang pertama itu sama seperti metode bagi dua tadi. Di sini kita buat fungsinya itu dalam suatu fungsi tersendiri. Nah, di mana di sini kita masukkan fungsinya yaitu 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6. Nah, di sini functionnya itu y sama dengan fx. Jadi nama file yang saya save itu adalah f. Nah, oke. Nah, di sini tandanya itu warna hijau, artinya kita bisa jalankan program ini.
Nah, jika misalnya di sini warna merah, artinya ada kesalahan penulisan dan akibatnya tidak bisa dijalankan. Nah, oke, setelah kita buat fungsinya seperti ini, kita lanjut ke program utamanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat clear all, CLC. Nah, kemudian dips ini itu merupakan perintah untuk menampilkan kata yang di dalam petik ini. Jadi kalau nanti kita running, maka kita akan memasukkan kata yang termasuk di disk seperti ini. Ini semua adalah bagian dari disk. Di sini kita akan input atau masukkan nilai, fungsinya. Jadi di sini kita masukkan nanti nama file fungsinya. Kemudian di sini kita masukkan batas bawah atau nilai A-nya. Di sini kita masukkan batas atas atau nilai B-nya, dan kita akan masukkan skala toleransinya. Nah, oke. Selanjutnya, jadi di sini batas bawahnya itu atau XL-nya adalah -1, kemudian XU itu batas batas atasnya itu sama dengan 3. Nah, kemudian error toleransinya itu adalah 0,001 dan error relatifnya itu 1. Kemudian di sini XM0-nya itu 1, kemudian iterasinya itu dimulai dari 0. Nah, di sini juga ada fprintf, yang mana agar tampilan hasilnya itu nanti lebih jelas terlihat. Jadi di sini fprintf itu dia akan menampilkan berapa iterasinya, kemudian XM atau akarnya, kemudian akan menampilkan error relatifnya dan bagaimana intervalnya. Jadi dan fprintf ini itu juga sebagai pembatas atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa membuat hasilnya itu terlihat lebih jelas. Dan kemudian setelah itu kita masukkan algoritma dari metode regula falsi ini. Nah, jadi di sini ketika error relatif itu lebih besar dari error toleransi, maka di sini iterasi itu sama dengan it tambah 1. Nah, kemudian di sini f bawah sama dengan fxl, f atas sama dengan fxu. Kemudian di sini kita masukkan rumus dari regula falsi ini. Nah, tadi rumusnya bagi dua itu yang ini. Nah, kemudian di sini f tengah sama dengan fxm. Nah, di sini jika f bawah dikali f tengah itu sama dengan 0, maka xm-nya adalah akar. Nah, selain itu, jika f bawah dikali f tengah itu bernilai lebih kecil dari 0, maka di sini xu yang bergeser. Nah, kemudian di sini kalau tidak, yang mana f bawah dikali f tengah bernilai positif, maka xm yang digeser. Nah, setelah itu di sini kita masukkan rumus dari error relatifnya. Nah, kemudian fprintf ini agar fprintf yang ini itu terlihat nilainya. Jadi kita masukkan di sini seperti ini. Yang mana dicari itu iterasinya, akarnya, error relatifnya, dan intervalnya. Oke? Setelah semuanya sudah dimasukkan algoritmanya dan di sini tandanya sudah hijau, artinya program bisa berjalan. Nah, jika tanda merah, maka ada kesalahan dan tidak bisa dijalankan. Nah, oke.
Selanjutnya kita running. Nah, di sini kita enter dulu. Nah, di sini kita masukkan file fungsinya. Nah, di sini tadi itu kita save file fungsinya ini adalah f ya. Jadi di sini kita masukkan f. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan batas bawah. Batas bawahnya tadi itu bernilai -1. Oke. Di sini -1. Kemudian batas atasnya itu 3. Di sini 3. Nah, kita masukkan galat toleransinya. Ini galat toleransinya 0,0001. Setelah itu kita enter lagi. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya itu seperti ini. Ternyata pada fungsi ini dengan menggunakan metode regula falsi, iterasinya itu sebanyak 21 dengan akar yang didapat adalah 1,999581. Nah, di sini error relatifnya sudah lebih kecil dari galat toleransinya. Nah, kemudian intervalnya itu seperti ini. Nah, jadi dia berhenti di iterasi ke-21. Nah, tetapi di dalam perhitungan manualnya itu di sini kita cuman diminta sampai 9 iterasi, sehingga dalam proses manualnya ini kita cuman hitung sampai 9 iterasi dan kita mendapatkannya saat akarnya itu 1,97979. Nah, coba kita lihat apakah pada iterasi ke-9 dalam aplikasi MATLAB itu sama dengan yang didapat dengan proses manual dengan 9 iterasi ini. Oke, kita lihat di iterasi 9. Nah, ternyata sama hasil yang didapat dengan secara manual dan dengan aplikasi itu sama, yaitu 1,979790. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini adapun perbedaan antara metode bagi dua dan metode regula falsi. Nah, kalau metode bagi dua itu merupakan metode analisis numerik yang paling sederhana. Nah, metode bagi dua itu termasuk metode yang tangguh. Artinya meskipun sangat sederhana, namun selalu dapat menemukan atau berhasil menemukan akar persamaan yang dicari. Nah, sedangkan metode posisi palsu atau regula falsi itu mirip dengan metode bagi dua. Kemiripannya itu terletak dalam hal diperlukan dua taksiran awal pada awal pengurungan akar persamaan, sedangkan perbedaannya itu terletak pada proses pencarian pendekatan akar persamaan. Nah, tetapi pada umumnya itu prosesnya itu cukup cepat dibandingkan dengan metode bagi dua. Oke.